Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Anom Johana sebagai juru kunci di Rumah Adat Cikondang, Desa Majang, Kecamatan Kapangreng, Kabupaten Bandung. Siswa Bapak 76 tahun, memegang di Rumah Adat ieu Bapak sebagai juru kunci udah 17 tahun berjalan sekarang. Alhamdulillah. Ini sejarahnya Kampung Cikondang disebut namanya Cikondang. Namanya Cikondang itu namanya Cik, jadi ngancik teh yang mendirikan Kampung Cikondang dulu. Yang pertama nganciknya sih kalau istilah bahasa Sunda meninggal di sini semua ngancik. Terus ada Kondang, namanya Kondang. Namanya Kondang itu terkenal teh bukan di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia terkenal. Alhamdulillah. Jadi namanya Cikondang. Dan yang kedua, sejarahnya Kampung Cikondang ini ya yang mendirikan kata yang juru kunci pertama ini lamanya udah 370 tahun. Alhamdulillah. Nah, ini sejarahnya Kampung Cikondang, banyaknya rumah di Kampung Cikondang itu hanya 60 rumah. Sama pakai injuk, pakai bilik, tidak ada yang pakai tembok-tembok, tidak ada. Jadi mencama di atasnya injuk, alang-alang dengan biliknya dengan kayu. Semuanya menghadapinya ke utara semuanya. Tidak boleh ke sebelah selatan, sebelah timur, sebelah barat nggak boleh. Dikenakan apa sih? Dikenakan di sini ada karomah, disebutnya yang mendirikan Kampung Cikondang yang disebut namanya tadinya nama Kampung Cikondang, jadi nganciknya di sebelah selatan. Maka melebarnya kampung itu tidak boleh tidak boleh ke selatan, tidak boleh ke barat, nggak boleh ke timur, nggak boleh. Jadi harus ke utara semua. Maka sekarang Kampung Cikondang itu ke utara semuanya. Tadinya 60 rumah, ya waktu Bapak udah kelahiran 45 Bapak. Sekarang udah 370 kakak, 2 RW, alhamdulillah. Nah, yang dipertahankan hanya satu, yang rumah adat ini. Dikarenakan ada sejarah tahun 42 Kampung Cikondang itu 60 rumah habis semuanya kebakaran, hanya satu yang tidak kebakar, yang ini. Kenapa sih? Itu memang ada keajaiban Allah juga, rahasia Allah. Maka kakek Bapak Maidil amanat kepada paman saya, paman Anom Rumya amat ke saya. Jadi kalau paribahasa itu kalau panjang tidak boleh dipotong, kalau pendek tidak boleh sambung. Maknanya isinya itu jadi tentang rumah adat itu ada maknanya, ada filosofis, ada keunikannya. Seperti contoh lebar 8 rumah adat ini. Kalau panjang 12, jadi 8-12. Ada mananya keunikannya itu keunikannya itu kalau yang 8 namanya tahun Hijriah, kalau yang 12 itu namanya bulan. Yang 8 bisa dijelaskan sekarang. Alif, He, Jim, J, Dal, P, Waw, Jim. Kalau yang 12 Muharram, Safar, Mulud, Cilim, Mulud, Jamal, Kalam, Rajab, sampai Raya Gung. Itu 12 bulan. Tahun sekarang Alif. Kalau nanti tahun He. Kebanyakan para ustadz, saya tanya kepada Pak Ustadz, sekarang tahun apa nggak tahu. Tahunya itu dari masih aja. Kalau harus diperdalam, orang Sunda itu di rumah adat itu harus diperdalam itu menanggalkan tanggal Hijriah. Bapak tidak ingat sepanjang hari, ingat. Maka Bapak akan dipanggil ke Menteri Agama, Bapak akan disidangkan isbat nanti. Kapan, tahun apa, bulan apa. Bapak akan diundang ke sidang isbat untuk penentuan penanggalan Hijriah. Jadi mananya yang tadi yang 8 namanya tahun, yang 12 namanya bulan, itu punya makna, punya arti untuk pergunaannya itu untuk mencari tanggal Hijriah. Kalau sekarang Idul Adha tahu dari kalender aja hari Minggu jatuhnya. Kalau di sini enggak. Kalau di sini gini, Raya Gung punya bilangan 3, alif 1, 4.
dihitung dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi tanggal Raya Agung itu hari Sabtu, Ahad, pasti jatuhnya teh hari Minggu tanggal 10. Sabtu Ahad jadi 1 hari bedanya 1 hari. Kenapa sih beda 1 hari? Kalau di sini hari Senin, kalau di kalender Minggu. Dikarenakan perbedaan jam Bapak alami dari Malaysia udah 2 jam 1/4. Sampai Arab Saudi Bapak, waktu di Arab Saudi Bapak hampir 4 jam setengah. Perbedaannya satu negara. Kalau sedunia bang 1 hari, maka ada perbedaan 1 hari. Alhamdulillah. Tapi untuk memegang adat Buddha di sini tidak mengikuti pemerintah, tidak. Tapi seadanya yang perhitungan di sini. Seperti contoh Muharram nanti, kalau Muharram nanti udah tahun 5, Muharram 7, 12, Rabu Kamisnya, Sabtu Minggu, jatuhnya hari Minggu aja. Kalau ada kalender hari Sabtu, kalau nggak salah 14 Agustus Masehi yang akan datang. Karena 2024 udah ketahuan, 2025 sampai 2030 sampai ke 2037 udah ketahuan namanya hari 1 Muharram itu sudah ketahuan. Dikarenakan ada keunikan filosofi di bilangan-bilangan tahun dan bulan. Memang rada panjang. Memang panjang. Banyak yang menanyakan ke Bapak dari orang luar negeri, dari bagian Jalan Sinambung itu bagian paling tangan katanya. Saya tanya di sini, masa Bapak ditanya di sini bagian paling tangan sana. Pancakaupa, sampai ciri-ciri dunia. Wah, Bapak pada nggak sekolah, nggak SD. Jadi, alhamdulillah. Kayak gitu jadi teman-teman yang saya jadi pulang rumah itu punya keunikan untuk menentukan tanggal hijriah isinya gitu. Jadi tahun punya bilangan, bulan punya bilangan, terus dirumuskan, terus dihitung dari Rabu itu punya bilangan yang bisa menentukan hari-hari tertentu. Alhamdulillah. Dibuatnya memang dari bambu dengan dari kayu. Kalau atapnya dari inyuk dan dengan alang-alang. Kalau filosofisnya gini, kalau filosofis di sini jendela ada 5. Kalau orang Islam, kalau ini yang mendirikan agama Islamnya di sini, yang mendirikannya agama Islam sini. Jadi punya filosofi jendela itu 5 itu, jadi artinya harus orang Islam harus merasakan jalan 5 waktu. Itu seperti sekarang para ustadz harus sholat enggak, kalau dulu pakai filosofi harus melaksanakan jalan 5 waktu. Terus pintu 1 asal hati Allah, pulang ke Allah. Melangkah kalau masuk kanan dulu, kalau keluar kiri, seperti ke masjid. Itu saya ditanya dari UIN, dari bagian jurusan peradaban agama, memang itu jadi jadi pendidikan lah untuk peradaban agama. Harus punya wudhu, melangkah harus kanan dulu, keluar kiri. Memang itu ada peradaban agama. Meneliti, Bapak udah di sini, dari Inggris membawa pembicara orang Indonesia, terus orang Australia bawa orang Australia, terus orang Irlandia bawa orang Irlandia. Yang menerjemahkan Bapak mah hanya menyampaikan bahasa Indonesia aja. Memang Bapak nggak mau sebenarnya mah, nggak mau masuk dalam seluruh dunia, Bapak nggak mau. Tetapi ada yang meneliti ke sini. Yang pertama dari STT Telkom, terus dari ISPI, terus dari WIN yang melaksanakan yang memasukkan ke Mudia. Jadi Bapak nggak mau, tapi dengan sendirinya datang ke sini. Maka ditanya ada Bapak tahun kemarin ada orang Belanda, 2 orang. 1 jurusan manajemen, 2 jurusan arsitek. Bapak tanya, Tuan tahu dari mana kunjung ke sini? Saya tahu dari ini dia katanya. Ini dari HP, dari di Google, dari internet akan menjelaskan. Terus orang Taiwan, saya tanya lagi, Tuan saya tahu dari ini. Apa ada maksud tujuannya orang Taiwan itu akan meniru
tentang rumah adat, di sana akan membuat rumah adat untuk para wisata katanya. Sama di Belanda juga. Di Antardia mah sama di sana. Akan meniru katanya. Memang di waktu kebakaran udah bapak belum lahir lah 42 mah. Udah bapak kelahiran tahun 45. Dengan kata orang tua gitunya, kata bapak saya. Jadi tahun 42 kebakaran teh, jadi ada seorang masyarakat membakar sampah di belakang gini. Kalau dulu mah kalau ini merebus pisang sok di lombang gitunya. Nah, lombang itu pakai buang sampah terus dibakar. Nah, tahu kan abi langsung ada kebakar gitu. Asalnya kebakarannya. Berarti kejadiannya nggak disengaja ya Pak? Iya, tidak sengaja, tidak. Waktu dulu di tahun 42 sampai Bapak sampai ingat, sampai tahun 50-an lah, tahun 50-an, 51, 52 sampai zaman gerombolan saya ingat. Jadi bangunan semua gini, nggak berubah, belum berubah. Tahun 6, kalau salah tahun 65, 67 hanya satu pakai genteng. Dan iya tidak boleh ini, tidak boleh. Memang panjang tadi, kalau panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung, tidak boleh dirubah. Jadi tentang adat budayanya tidak boleh. Bapak bukan tidak mampu, begini Bapak akan masang listrik gitu. Tapi Bapak mampu masang listrik. Tapi kalau nggak boleh, nggak boleh. Saya coba, Bapak ambil patromak ke rumah adat, ditaruh di atas, memang nyalanya kurang, merah aja. Terus ambil radio aja terus ini 2 ban, saya di stay di rumah di sini pakai batu, nggak ada suara. Kata paman saya ambil keluar, langsung ada suara. Terus patromak diambil keluar juga nyala lagi langsung, nggak diguri gini nggak, langsung aja nyala sendiri. Jadi nggak boleh. Nah, alhamdulillah di sini banyak tempat-tempat titik-titik tentang sejarah dari sawah ya, terus lisung, terus makam, terus hutan larangan dengan tampian dengan lumbung padi. Memang sejarahnya banyak. Jadi leuit untuk menyimpan padi, sawah untuk padi, lisung untuk menumbuk padi, makam untuk sejarah tentang yang tadi yang mendirikan tentang Kampung Ciwanang, makam. Terus ada hutan larangan di sini. Di belakang Bapak sebelah timur ada hutan larangan di sini. Nah, ini hutan larangan ini ya, kalau pantrangan yang tidak boleh, satu, kalau hari Jumat, hari Selasa, hari Sabtu nggak boleh. Terus perempuan sedang haid tidak boleh. Kalau orang harus non Islam, harus orang Islam. Kalau orang Hindu, orang Belanda itu orang Nasrani. Seperti orang Taiwan, Konghucu, Irlandia itu Nasrani. Tidak boleh masuk, hanya di luar aja. Dikenakan apa? Jadi dikenakan ini waktu dulunya tempat menyebarkan musyawarah para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat di sini. Yang dibagi-bagi ke Cirebon, ke Banten, ke mana dari sini. Bagi-bagi tugas. Harus menyebarkan agama Islam. Ya seperti orang Baduy itu, Kampung Dukuh ke Garut. Sebenarnya harus menyebarkan agama Islam. Jangan tidak boleh, sebenarnya mah tidak boleh agama kepercayaan seperti Baduy, kepercayaan Baduy. Jadi bukan Islam, bukan. Maka tidak berkembang. Maka Bapak diteliti dari Kementerian Agama di sini 14 hari, Ibu Neneng dari Jakarta, yang berhasil menyebarkan agama Islamnya itu di rumah adat Kampung Cikonang. Alhamdulillah. Maka seluruh PAUD, TK, bangsa MTS, bangsa tentang agama semuanya
harus ikut ke sini, ikut semua ke sini. Dari MTS-nya, dari SMK-nya, dari UIN-nya, dari bagian Islamnya, ikut ke sini. Harus ikut, karena kata ibu nenek itu yang berhasil itu tentang adat budaya yang menjerban agama Islam. Ternyata kampung Cikonang namanya Anom Johana, bapak gitu. Alhamdulillah, jadi bapak itu terkenal di kampung penyebaran ini. Memang iya di hutan larangan ini ya belum tamat nih sejarah hutan larangan ini. Jadi hutan larangan ini disebut hutan larangan ini, satu, yang pertama untuk menyimpan benda pusaka kepunyaan rumah adat. Terus yang kedua, tempat musyawarah para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat di sini. Kenapa sih di jero hutan? Jadi dikarenakan di kampung Cikonang itu mententama yang musyawarah tentang menjabarkan agama Islam itu jadi terlingkung oleh agama Hindu. Maka bisa mencari istilah bahasa Sunda mah bisa nyumput jeung caang cenah saurna. Batas di jero hutan nyebarkeunna teh dikatawi tapi berhasil. Alhamdulillah. Teu aya sugan orang Kristen Nasrani di kampung Cikonang dasar mah teu aya. Orang Hindu teu aya. Tapi ada tapinya. Tapi adat budaya Hindu masih kini kuat sampai sekarang masih ada. Seperti agama Hindu teh seperti ada panen padi gitu nya, ada tarawangsa, ada metemian, ada ritual, ada hari lokal, itu adat budaya Hindu itu. Tapi penyampaiannya itu nyata mententama penyampaian agama Islam. Alhamdulillah disebut filosofi gitu. Alhamdulillah berjalan. Kalau untuk misalkan kayak dedaunan dan ranting itu tidak boleh diambil kan Pak? Memang kalau ada daunnya itu harus dibuang aja ke dalam ya, supaya kayak busuk yang jadi pupuk supaya ada hujan tidak ada banjir, jadi menyerap air hujan dari atas, penyerap oleh daun-daunan. Untuk di kampung ini tersendiri Pak, untuk sumber air ini apakah menggunakan sumur Pak? Tidak, kalau dulu mah pernah menggunakan sumur, udah tahun 70 lah, 75, 80 ada donatur lihat air dari dalam batu lah, mata air gitu dari batu. Alhamdulillah musyawarah donatur sampai laksana sampai air bersih ngambil. Kalau dulu mah air untuk minum dari sumur, untuk mencuci piring dari gunung tilu, dari akar kayu. Maka sampai sekarang juga masih jalan. Itu keperluan untuk sawah. Mungkin berjalan sekarang ini. Berarti enggak dari kampung ini sendiri berarti enggak menggunakan sumur ya Pak? Tidak. Karena udah ada mata air tersendiri. Iya. Itu banyak dikubur lagi lah. Banyak kalau dulu banyak. Kalau sekarang tidak ada lah. Apa untuk kearifan lokal ini kan diperingati pada bulan Muharram ya Pak? Apakah itu menjadi ciri khas masyarakat atau hanya di rumah adat saja tersendiri Pak? Memang sebenarnya harus diturutin adat budaya tentang kearifan lokal di rumah adat itu. Jadi harus seharusnya. Tetapi kadang-kadang manusia zaman sekarang beda-beda gitu ya. Banyak yang orang luar ya, seperti makanan kuliner. Kalau di sini tidak boleh menggunakan masakan pakai kimia, nggak boleh. Jadi harus alami. Kalau sekarang kan banyak orang luar ya masuk ke sini, jadi bumbu-bumbu itu banyak luar ya, udah campur. Kalau untuk ritual di sini nggak boleh. Nggak boleh, jadi harus alami saja di sini. Alami. Iya. Untuk kegiatan diperingati hari 15 tanggal Muharram bulan Muharram itu apa saja sih Pak?
yang dilakukan oleh masyarakat? Yang dilakukan oleh masyarakat itu memang maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini tiap 15 Muharram itu untuk menjemput tahun Hijriah. Jadi kalau sekarang tahun Alif, nanti 1 bulan lagi ini ganti tahun He. Jadi tahun Alif udah terasa enaknya, enggak enaknya. Kalau tahun yang akan datang, tahun He, mudah-mudahan ada kelebihan, kebagusannya itu aja tasawur minimal. Tapi ada kegiatan. Jadi ada kegiatan di sini punya benda. Ini memang di tiap 15 Muharram itu dicuci biasa. Tapi itu benda-benda itu masih tertutup. Jadi hanya keturunan aja yang tahu. Pada orang Cikondang, orang Banjar nggak tahu semuanya, nggak tahu. Hanya keturunan aja yang tahu. Hanya 12 orang yang tahu. Sampai masih kena tertutup. Jadi sambil ada kegiatan tasawur binima Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kegiatan peninggalan ya dicuci sampai bersih. Nah udah cuci terus tasawur binima kalau disaksi oleh bagian budaya setak, bagian kebudayaan, berarti memang banyak yang menyaksi di sini, banyak orang sampai ribuan lah yang menyaksi di sini. Saya juga akan nanti ya akan datang ya kalau ada waktu, saya Bapak Bupati akan diundang di sini. Dikarenakan dari Pak Obar dulu, dari Pak Obar, Pak Dadang Nasir sering di sini. Untuk juru kunci tersendiri Pak, dalam pergantiannya itu seperti apa sih Pak? Nah, memang rada susah karena pergantian sebagai juru kunci. Dan sebenarnya ya Bapak itu nggak boleh sebagai juru kunci. Kedudukan sebenarnya tidak boleh sih. Jadi dikarenakan sebagai membentuk sebagai juru kunci harus keturunan dari laki-laki, dari bapak, tidak boleh keturunan dari ibu. Nah bapak mah dari ibu, dikarenakan dari bapak itu melanggar hukum ya, seperti ada yang seperti dia ada kayu dijual, ada bambu dijual, segera diuangkan, sampai sewa juga nepi ka digadekeun. Dia nggak melanggar hukum, hanya 2 tahun meninggal, 2 tahun meninggal. Maka bapak diangkat. Bapak kan tadinya tidak dibawa bapak mah. Kenapa sih bapak membentuk si anu nggak diberitahu, membentuk juru kunci anu tidak diberitahu, membentuk juru kunci tidak diberitahu. Nah, sekarang diangkat gitu. Wah, udahnya. Nah, tadinya bapak diangkat ku sesepuh salam ku masyarakat. Ya bapak, insya Allah bapak ada amanat dari paman saya dari dulu ya, dari kakek saya, bapak sebagai penerus yang baru nanti ke depan katanya. Tapi biar dari perempuan juga gitu katanya. Tapi bapak mundur, tidak boleh gitu. Tapi alhamdulillah bapak udah menduduki di sini sudah di 2010, masuk internet 2011, masuk Google 2011. Yang 2 tahun yang meninggal yang melanggar hukum dari sini, pekerjaan di dalam bapak tidak bisa menyerahkan, kekeh dipegang ku bapak pekerjaan di rumah adat, karena bapak menjaga keamanatan dari orang tua gitu. Alhamdulillah. Tapi bapak ketulisnya jadi juru kunci, tidak naon lah gitu. Mungkin Pak bisa dijelaskan sedikit kearifan lokal dari rumah adat, dari hutan larangan, dan dari sekitar sini itu apa aja sih Pak? Kearifan lokal yang pertama, kearifan lokal ini nyata tiap
Di sini ada kegiatan kepribadian teh, jadi tiap bulan Muharram tanggal 15. Terus yang kedua, kearifan lokal tentang ritual kampung. Kampung 2 RW di tengah kampung mengadakan bikin tumbang sampai rumah dikumpulkan di tengah kampung. Terus Bapak yang bicara, yang mengerjakannya. Terus yang ketiga, kearifan lokal tentang air yang mengairi satu desa untuk sawah. Bapak yang melaksanakan di Kali Cisangkuy. Terus yang keempat, ritual air bersih dari mata air Ciruntah yang mengairi 2 desa. Alhamdulillah, jadi ada 4 yang besarnya. Kalau kearifan lokal gitu mah seperti di rumah masing-masing memang ada. Di sini juga ada ini ya Pak, kuliner khas di sini. Kuliner teh. Pada kuliner yang tadi Bapak dikatakan. Jadi di sini tidak boleh menggunakan kimia seperti menggunakan sasa, riko, nggak boleh. Jadi harus alami. Malah tidak boleh pakai memasaknya juga, tidak boleh pakai kompor, harus pakai kayu bakar. Sedia kayu bakar banyak. Terus yang mengerjakannya itu ibu-ibu. Ibu-ibu kalau sedang ada halangan tidak boleh ikut bekerja. Tidak boleh ikut mengerjakan tentang kuliner. Tidak boleh. Kalau laki-laki waktu ritual pakaiannya harus hampir sama lah. Jadi ke bawah, ke atas putih, ke bawah hitam. Ini harus pakai ikat. Nanti ada filosofinya. Kalau hitam ke bawahnya itu harus hidang, harus rajin. Jadi kalau ada ritual di sini nggak bisa disuruh, harus dengan sendiri ke sini. Seperti yang mengerjakan kuliner di sini dengan sendirinya, tidak boleh disuruh oleh saudara itu, ayo ada kegiatan, tidak boleh, dengan sendirinya di sini. Tapi dengan sendirinya, kalau perempuan sedang ada halangan tidak ikut, dengan tidak boleh. Untuk kuliner Pak, mungkin makanan apa saja? Makanan kuliner itu seperti saya udah lulus dari UPI lah, dari Katapang, jurusan kuliner. Maka itu dengan dosennya di sini tentang tumpeng dengan rujak suro. Rujak suro itu seperti alat-alatnya itu ganas, terus pisang emas, terus ini kelapa, terus gula merah. Tidak boleh pakai gula pasir, nggak boleh. Satu. Yang kedua bikin tumpeng. Kesan Bapak ya bisa kalau bisa dipertahankanlah tentang adat budaya di kampungnya yang tadi. Kalau panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh, itu harus dipertahankan. Tentang adat budaya, seni budaya, semua budaya-budaya di rumah adat dan di kampung itu tidak boleh dirubah, harus dipertahankan. Tapi Bapak masih hidup, akan dipertahankan Bapak. Tapi nggak tahu lah, Bapak udah tidak ada, udah meninggal. Sama panggilan bagaimana penulis, tapi Bapak mau kesan-kesan minta dipertahankan oleh kepada penulis-penulis semuanya.